Nah, jangan lupa di penghujung hari kita diperintahkan untuk bersolawat 10 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang solawat pagi 10 kali, solawat sore 10 kali, maka ia dijamin mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita dalam limpahan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa di penghujung hari kita diperintahkan untuk bersolawat 10 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang solawat pagi 10 kali, solawat sore 10 kali, maka ia dijamin mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Bagi teman-teman yang dalam perjalanan pulang dari kerja, mungkin masih di jalan atau mungkin yang naik motor lagi kehujanan kemudian berteduh, ya, atau yang lagi istirahat di rumah, udah nyampe rumah, atau siapapun antum yang saat ini sedang menyaksikan tayangan live bersama saya mendapatkan satu pertanyaan menarik ya, dari salah seorang sahabat saya yang berkirim pesan lewat WhatsApp. Semua yang berkirim pesan lewat WhatsApp ataupun yang menjadi subscriber YouTube saya sebut sahabat saya. Nah, antum berarti sahabat saya. Bertanya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Novel izin bertanya, amalan apakah atau kebiasaan apakah yang dapat meningkatkan kecerdasan seseorang karena saya hamba Allah yang sedang berkuliah. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Amalan apa yang bisa meningkatkan kecerdasan? Ada dua hal yang penting dilakukan. Ya, yang mudah dan penting untuk dilakukan. Dosa itu akan menyebabkan kecerdasan seseorang menurun. Ya, dosa akan menyebabkan kecerdasan seseorang menurun. Bukan berarti kehilangan kecerdasannya, tetapi kecerdasannya menurun, terhambat. Karena dosa adalah zulmah, dosa itu kegelapan, dosa itu kotoran. Sehingga ketika seseorang berbuat dosa, hatinya menjadi semakin gelap, ya, semakin kotor. Sementara manusia itu punya dua kekuatan. Ya, kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniyah. Kekuatan jasmani dan kekuatan ruhani. Seringkali kita mengasah kecerdasan jasmani, mengasah akal kita, ya. Otak diasah dengan berbagai macam vitamin, dengan olahraga, dengan cara hidup sehat dan lain sebagainya. Itu cara meningkatkan kecerdasan secara jasmani, ya, secara jasmani. Akan tapi jangan lupa kecerdasan jasmani ini jauh, ya, kalah dengan kecerdasan ruhani. Kecerdasan ruhani, ya, akan menyebabkan seorang cerdas yang secerdas-cerdasnya atau cerdas yang sebenarnya. Dan kecerdasan rohani itulah kecerdasan yang muncul dari ruh kita, dari hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan rohani sangat dipengaruhi oleh ketaatan. Semakin taat kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati semakin bening, hati semakin bersih, hati semakin jernih, sehingga kita bisa melihat semakin kuat dan semakin benar cara kita melihat dan memandang sesuatu. Kita bisa melihat dengan pandangan yang lebih luas, ya, lebih luas, dengan sudut pandang yang lebih beragam. Karena apa? Karena hati kita bening, jiwa kita bersih. Nah, karena itu cara meningkatkan kecerdasan diantaranya adalah dengan kita meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah selain upaya zahir kita meninggalkan kemaksiatan, menambah ketaatan, salah satunya adalah
banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya istighfar ini dengan izin Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, menghapuskan dosa-dosa kita, membuat kotoran yang di hati itu akan luluh lantah. Ya, akan sirna itu kotoran tersebut kalau kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika suatu ketika hafalan beliau agak berkurang sedikit, beliau pun melaporkan kondisinya kepada gurunya Imam Waqi. Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ilal Waqi su'a hifdzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi." Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya melaporkan, mengeluhkan kondisi hafalan saya yang kurang bagus kepada guru saya, Al-Waqi. Maka beliau pun menyarankan kepada saya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, agar saya meninggalkan kemaksiatan. Ya. Karena kemaksiatan itu menimbulkan tadi itu kotoran dan dosa. Sementara Imam Syafi'i adalah seseorang yang benar-benar menjauhi kemaksiatan. Tentunya kemaksiatan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bukan kemaksiatan dalam arti melakukan yang haram, tetapi melakukan kebaikan yang kurang dari hari sebelumnya atau dari saat sebelumnya. Kalau kebaikannya berkurang sedikit saja, maka itu buat orang-orang yang soleh udah dianggap itu suatu kemaksiatan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Imam Syafi'i juga memberikan petunjuk. Ya, gimana caranya agar kecerdasan kita meningkat? Nah, di antaranya dengan menciptakan di diri kita dan sekitar kita suasana yang beraroma wangi, yang harum. Ruangan yang harum, tubuh yang harum, pakaian yang harum, mencium sesuatu yang harum. Jika hidung ini mencium sesuatu yang harum, maka dikatakan kecerdasan seseorang akan meningkat. Ya. Aroma yang harum itu mampu meningkatkan kecerdasan seseorang. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, kita disunahkan untuk selalu mengharumkan diri. Bahkan dalam pendidikan modern, ruang-ruang belajar itu dibuat seharum mungkin. Ya, dibuat seharum mungkin. Ada aroma atau pengharum ruangan yang setiap sekian menit menyemprotkan ya aroma tertentu yang harum, agar apa? Agar yang di ruangan itu merasa nyaman. Kemudian kecerdasannya pun menjadi meningkat. Kecerdasan menjadi meningkat. Itulah di antara dua hal yang bisa dilakukan untuk menambah kecerdasan. Nah, salah satu pula yang bisa ditambahkan adalah dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena solawat adalah salah satu amal soleh yang sederhana, yang mudah dilakukan, dan mendatangkan rahmat langsung dari Allah SWT. Karena orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah bersolawat kepadanya. Ketika Allah bersolawat kepadanya, Allah limpahkan rahmat, Allah ampuni dia, Allah angkat derajatnya. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, setidaknya kita baca istighfar, kita baca solawat, ya, tinggalkan maksiat, amal soleh, kemudian berupaya agar diri kita selalu dalam keadaan harum. Nah, insya Allah itulah yang bisa saya sampaikan kepada sahabat yang bertanya tadi tentang cara meningkatkan kecerdasan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi pada live streaming episode selanjutnya. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa segera subscribe agar channel HNA channel Habib Novel Idrus channel ini bisa mencapai angka 1M subscriber ya. Itu salah satu target kita ke depan. Kemudian bagi antum yang ingin ikut andil untuk pelunasan tanah, pembangunan dan kegiatan Masjid Ar-Raudhah, maka antum bisa subscribe, antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, di running text di bawah ini. Insya Allah berkah untuk semuanya. Saya Novel bin Muhammad Al-Idrus, atau yang biasa antum panggil dengan Habib Novel, mengucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan antum. Insya Allah kita bertemu lain waktu dalam keadaan yang lebih baik. Hakadha walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.